Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 1. Berikut ini akan kami sampaikan aspek-aspek kenyamanan di video ini. Silahkan tegakkan sandaran kursi Anda. Siapkan kertas untuk mencatat. Kenakan headphone dengan baik dan selamat mendengarkan. Berikut nama-nama presentator di kelompok kami. Yang pertama, Andrew Amadeus Kadang, kedua Zehan Fahlevi, ketiga Nizara Witri, yang keempat Muhammad Arya Nur Arif, dan yang terakhir Vanka Ari Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vanka Ari Reza akan membahas mengenai ruang lingkup dan tujuan CSI atau Continuous Service Improvement. Sebelum kita masuk ke pembahasan tujuan dan lingkup dari CSI, mari kita bahas apa sih CSI itu. Nah, CSI adalah pada dasarnya merupakan kegiatan untuk pengevaluasian dan meningkatkan kualitas layanan TI untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis. Nah, berdasarkan dari pengertian CSI di atas, dapat kita jabarkan bahwa tujuan dari kegiatan CSI itu adalah yang pertama, mereview, menganalisis, dan membuat rekomendasi peluang-peluang perbaikan dalam setiap tahapan siklus hidup layanan TI. Yang kedua, mereview dan menganalisis hasil pencapaian service level management. Yang ketiga, mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan TI serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen layanan. Yang selanjutnya, CSI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas biaya layanan TI. Selanjutnya yang terakhir, memastikan penerapan metode-metode manajemen kualitas. Nah, dalam siklus hidup layanan TI, CSI bukan merupakan tahapan terakhir, melainkan sebagai pembungkus 4 tahapan lainnya, yaitu service strategy, service design, service transition, dan service operation. Mengapa CSI disebut sebagai pembungkus? Karena CSI ini berfungsi untuk mengevaluasi dan melakukan peningkatan atau improvement terhadap 4 tahapan lainnya, yakni dalam hal peningkatan kepuasan pelanggan hingga efisiensi biaya. Selanjutnya, apa sih manfaat CSI bagi organisasi? Yang pertama, tentunya akan meningkatkan kualitas dari layanan dan ketepatan biaya dari perusahaan penyedia layanan TI. Memastikan layanan-layanan TI senantiasa sinergis dengan bisnis. Kemudian, peningkatan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya, dan menciptakan kekuatan untuk berkompetisi, serta memperpanjang umur dari suatu perusahaan. Halo semua, nama gue Andrew, gue dari 2K14, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pencapaian teknologi informasi. Langsung aja. CSI bertujuan melakukan peningkatan layanan TI dalam servis melalui peningkatan proses-proses manajemen layanan dan peningkatan untuk kerja komponen-komponen TI pendukungnya. Nah, dalam hal ini kinerja itu harus dapat diukur. Ada 3 hal yang dapat diukur dalam CSI. Yang pertama itu ada satu teknologi, yang kedua itu ada proses, dan yang ketiga itu adalah layanan. Kita masuk yang pertama, teknologi matrix. Pengukuran terhadap suatu komponen umumnya terkait dengan untuk kerja komponen, ketersediaan, dan lainnya. Ada 2 hal yang harus lihat dalam teknologi matrix. Yang pertama, layanan koneksi jaringan komputer. Nah, ini penting banget karena kita hidup di zaman dimana semua internet harus memiliki koneksi. Jadi itu hal mudah yang bisa kita explore. Nah, dalam perusahaan ini penting banget koneksi karena semuanya itu bergantung dalam server. Nah, server itu juga butuh koneksi. Yang kedua, daya tahan sebuah server. Nah, ini penting karena sebuah server perusahaan itu kan menampung segala ketersediaan, habis itu orang-orang yang mengaksesnya. Nah, kalau
server ini nggak kuat untuk menerima semuanya, itu bakal sulit banget untuk perusahaan tersebut untuk jalan, karena bisa dibilang ini kayak intinya gitu server. Selanjutnya, kedua, proses metrik. Pengukuran untuk kerja proses manajemen layanan umumnya diukur dalam bentuk critical success factor atau disingkat CSF dan Key Performance Indicator atau KPI untuk tiap-tiap proses layanan TI. Nah, proses availability management diukur dengan seberapa sering sebuah server mati dan seberapa lama waktunya hidup kembali. Nah, ini yang harus ditekankan karena server dalam suatu perusahaan itu penting banget. Kalau mati, semua kendali manajemen itu semua bakal buyar. Dan di sini bakal dilihat juga gimana cara manajemen ini mengatasi server yang mati, cepat apa enggak untuk mengembalikan semuanya. Nah, ini dilihat dalam proses matrix. Selanjutnya, CSF. Sesuatu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek, rencana atau layanan TI supaya berhasil dan sukses. Nah, ini bisa dibilang CSF ini sebuah core lah, inti dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada KPI. KPI itu kayak di bawahnya gitu. Ukuran pencapaian CSF berdasarkan KPI ini. Jadi kayak KPI ini yang kerja dalam CSF itu. Nah, ada 4 di sini yang utama. Pertama, compliance. Nah, ini pertanyaannya, apakah staf telah bekerja sesuai SOP? SOP itu standar pekerja ya. Nah, ini yang penting karena nggak boleh semua staf itu melakukan kesalahan lah, karena one mistake itu bisa membuat sesuatu kekacauan yang rumit. Kedua, quality atau kualitas. Bagaimana efektivitas dan efisiensi proses yang berjalan. Nah, ini penting karena setiap proyek-proyek itu harus diamati apakah ini berjalan dengan lancar atau enggak, apakah ini berguna untuk masa depan perusahaannya itu apa enggak. Selanjutnya, performance. Bagaimana kecepatan dan akurasi aktivitas proses. Nah, ini penting karena untuk menghadapi suatu zaman nih kita harus cepat menanggapi hal tersebut, karena kalau enggak bisa suatu perusahaan itu bisa bangkrut ataupun hal yang diinginkan itu akan datang. Kedua, value atau nilai. Apakah proses berkontribusi terhadap pencapaian tujuan? Nah, ini penting karena walaupun suatu proses itu berjalan lancar tapi tidak sesuai dengan tujuan itu sama aja. Ya, jadi di sini penting banget diamati karena suatu proses itu harus sesuai dengan tujuan perusahaan-perusahaan atau suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya, nah, KPI ini dibagi jadi 2. Yang pertama ada KPI kualitatif. Apabila pencapaian CSF diukur pada aspek kualitatif layanan. Dalam CSF, peningkatan kualitas layanan TI. KPI, 10% peningkatan kepuasan pelanggan dalam penanganan insiden dalam periode 1 tahun. Nah, ini penting banget, itu dalam kemajuannya 10% udah sangat maksimal lah. Ini dalam 1 tahun ya, belum dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun ke depannya. Kalau memang benar-benar seperti ini terus, ini perusahaan bakal bisa maju terus. Kedua itu ada KPI kuantitatif. Apabila pencapaian CSF diukur pada aspek kuantitatif layanan. CSF-nya, penurunan biaya TI. KPI, 10% penurunan biaya penanganan dalam periode 1 tahun. Ini bisa dibilang cukup penting juga, karena ini masuk dalam keuntungan dalam suatu perusahaan, mengurangi suatu biaya tertentu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini penting banget. Selanjutnya, yang terakhir itu ada service metric. Pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandangan pengguna. End-to-end service performance. Maksudnya ini end-to-end tuh jadi dari satu ke yang lain, dari satu ke suatu orang, jadi tidak ada pihak ketiga sama sekali. Ada 3 hal penting dalam service metric ini. Yang pertama itu ada kecepatan loading sebuah layanan website. Ini penting karena kalau emang websitenya lelet, itu juga sangat berpengaruh terhadap suatu layanan-layanan. Yang kedua itu kecepatan layanan email mengirimkan ke alamat tujuan. Ini penting karena email itu udah jadi hal penting di dalam dunia ini. Semua hal-hal itu sangat bergantung pada email juga dalam hal mengirim sesuatu ke misalnya kalau ke klien atau hal-hal lainnya itu pakai email.
Yang ketiga itu ada waktu ketersediaan layanan ATM dalam 1 bulan. Ini penting juga ya, karena ketersediaan itu penting juga karena uh, pelanggan-pelanggan juga berharap ketersediaan itu sangat mumpuni sebuah perusahaan. Oke, jadi itu aja untuk hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Falevi dari 2K14. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode implementasi CSI. Yang pertama, ITIL merekomendasikan 3 metode atau pendekatan, yaitu yang pertama siklus Deming, yang kedua CSI approach, yang ketiga 7-step improvement process. Oke, yang pertama kita akan membahas siklus Deming atau Deming Cycle. ITIL mengadopsi pendekatan model 4 tahapan perbaikan, proses manajemen yang dikenal sebagai siklus Deming yang diciptakan oleh Edward Deming. Siklus Deming merekomendasikan perubahan perbaikan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus. Melalui tahapan-tahapan seperti gambar di berikut. Yang pertama itu plan, do, check, dan action. Tujuan utama siklus Deming yaitu kestabilan proses perbaikan secara terus-menerus. Oke, apa sih itu plan? Plan itu meliputi aktivitas mengukur kondisi saat ini, as atau is, menentukan tujuan, to atau be, melakukan gap analisis, menentukan metode, dan menentukan rencana aksi. Do dan selanjutnya do mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses-proses proyek. Yang selanjutnya itu cek, melakukan evaluasi apakah target proyek telah tercapai atau belum dan membandingkan hasil pengukuran sesudah proses peningkatan dengan baseline dan target pencapaian yang ditetapkan di tahapan plan. Selanjutnya yang terakhir adalah action, yaitu menindaklanjuti hasil audit atau evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan dan mencari peluang peningkatan dan perbaikan yang masih dapat dilakukan. Output tahapan ini menjadi input bagi tahapan plan. Oke, selanjutnya adalah continuous improvement. Untuk plan, tuliskan apa yang dikerjakan. Untuk do, kerjakan apa yang dituliskan. Untuk check, ukur dan tulis apa yang telah dicapai. Untuk action, tindak lanjuti hasil evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada CSI approach. ITIL merekomendasikan manajemen TI melibatkan unit atau departemen bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan apa yang harus dilakukan yang paling memberikan keuntungan lebih bagi bisnis. Ada ITIL merekomendasikan 6 pertanyaan dan tahapan CSI approach untuk memastikan inisiatif CSI benar-benar menguntungkan dari sisi bisnis maupun TI. Ini ada apa sih namanya ini ya? How do we keep the momentum going? Ya bisa dilihat. Oke, selanjutnya yang pertama, what is the vision? Sebelum melaksanakan proyek apapun, penyedia layanan TI perlu memahami tujuan jangka panjang dari bisnis dan apa hubungan proyek tersebut dengan tujuan bisnis tersebut. Yang kedua, where are we now? Mengenali posisi layanan dan organisasi saat ini atau sebagai data baseline, baik dalam hal bisnis, sumber daya, manusia, maupun teknologi. Yang ketiga, where do we want to be? Menentukan target yang ingin dicapai melalui proyek tersebut yang terukur dan mungkin dicapai dalam jangka pendek. Yang keempat, ada how do we get there? Dirumuskan rencana CSI atau plan
detail penyelesaian GAP atau pencapaian target perbaikan dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang. Yang kelima, did we get there? Meliputi aktivitas pemantauan, pelaporan, dan evaluasi selama proyek perbaikan berjalan hingga selesai, dan dipastikan apakah proyek telah berhasil meningkatkan proses layanan TI dengan melakukan pengukuran unjuk kerja sebenarnya. Yang keenam, how do we keep the momentum going? Peningkatan kualitas harus selalu dijaga agar tidak kembali ke keadaan sebelum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 step improvement process, yaitu proses yang memberikan panduan langkah untuk mengidentifikasi, menentukan, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengimplementasi perbaikan-perbaikan, yaitu meliputi yang pertama, analisis unjuk kerja dan kemampuan layanan. Lalu ada proses-proses, partner atau supplier, dan teknologi. Itu ada 4. Yang pertama ada plan, yaitu menentukan strategi untuk peningkatan. Lalu menentukan apa yang akan diukur. Selanjutnya yang kedua itu ada do, mengumpulkan data dan memproses data. Yang ketiga ada cek. Yang pertama itu analisis data dan informasi. Selanjutnya ada menampilkan dan menggunakan informasi. Yang keempat ada edge, melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Contoh implementasi itu, misal untuk kasus pembelian sebuah laptop baru yang Anda belum yakin dengan keputusan Anda, maka terapkan proses 7 peningkatan ini. Yang pertama, pikirkan alasan mengapa butuh membeli laptop baru, apa yang ingin dikerjakan dengan laptop tersebut. Terus apakah Anda butuh laptop yang kecepatannya tinggi kayak khusus membuat desain dan multimedia. Terus Anda juga harus mengukur kelayakan spesifikasi laptop yang memenuhi kebutuhan Anda. Lalu yang kedua itu Anda harus tahu bahwa untuk mengukur kelayakan laptop itu juga membutuhkan itu Anda tahu bahwa untuk mengukur kelayakan laptop untuk kebutuhan desain dan multimedia dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu menentukan jenis, ukuran, kecepatan prosesor, RAM, kartu grafis, lalu meminta pengalaman teman-teman desainer, mencari tahu keputusan pengguna di internet. Terus yang ketiga itu Anda mulai mengumpulkan data dengan melakukan pencarian di internet dan bertanya dengan teman-teman Anda. Lalu Anda mulai menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan beberapa pilihan laptop dari yang terbagus namun mahal harganya hingga yang termurah namun spesifikasinya paling rendah. Semua hasil analisis dalam satu halaman singkat yang mudah dipahami. Lalu Anda mengambil keputusan laptop mana yang akan Anda beli. Selanjutnya, peran dalam tahapan peningkatan layanan berkelanjutan. Tahapan CSI membutuhkan setidaknya peran berikut ini. Yang pertama CSI Manager, yaitu penanggung jawab utama semua hal terkait inisiatif. Yang pertama itu ada CSI Manager, penanggung jawab utama semua hal terkait inisiatif perbaikan atau peningkatan layanan TI. Yang kedua ada reporting analisis, bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas atau mereview data untuk kerja layanan dan menganalisis tren. Yang ketiga ada proses manager, yaitu bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasi semua aktivitas manajemen proses. Yang keempat ada proses owner, bertanggung jawab memastikan sebuah proses benar-benar cocok sesuai tujuan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.